NJ Channel, subscribe dan tekan tombol lonceng. Hai, kembali lagi bersama saya, Bapak Andre Gunawan. Pagi hari ini kita masuk lagi dan masuk kembali dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pagi hari ini kita sudah masuk dalam buku paket tema yang ketiga C, ya, tema 3C, ya. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bersyukur Tuhan atas kemurahan kasih berkat kelimpahan yang daripada Engkau. Pagi hari ini kami guru mau mengajar dan peserta didik kami mau belajar Tuhan. Kami minta urapan dari Tuhan turun dalam kehidupan kami, peserta didik dan guru. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung ke materi pembahasan kita. Ke layar buku. Iya, kita langsung ke lembar buku ya anak-anak ya. Kita geser dulu ke sini. Oke. Kita mau melihat lembaran yang ada di layar video kita pada pagi hari ini. Ya. Pembelajaran kita pagi hari ini pendidikan kewarganegaraan yang berbicara tentang musyawarah. Ya, musyawarah. Di 3C. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak buka buku paketnya di halaman 8. Ya. Maaf, halaman 11. Halaman 11. Di situ ada ayo membaca. Di situ ada Tony dan teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan bahas sekarang materi pembelajaran kita, ya. Oke. Tony dan teman-teman. Oke, saya ingatkan sekali lagi. Anak-anak sudah dapat bukunya? Sudah dapat materi yang mau kita bahas hari ini? Oke. Pastinya sudah dapat ya. Oke, sekarang kita akan bahas bersama. Tony dan teman-teman ingin bermain kasti. Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Nah, di sini anak-anak, Tony dengan teman-teman ingin bermain kasti. Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Nah, di sini diingatkan ya anak-anak ya, Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Sementara itu, Made ingin bermain kasti di halaman belakang rumah. Tony dengan Made ini sudah tidak satu pendapat. Ya, jelas kenapa saya bilang tidak satu pendapat? Karena pendapat Tony, keinginan Tony bermain kastinya di lapangan. Tapi Made mengatakan bermain di halaman belakang rumah. Antara Tony dengan Made ini sangat-sangat berbeda sekali. Berbedanya apa? Pendapat mereka, keinginan mereka sudah berbeda. Kita lanjutkan. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah masuk ke dalam kata bermusyawarah. Ya, apa itu musyawarah? Ya, kenapa harus ada musyawarah di antara Tony dengan Made dan teman-teman ini? Ada pertanyaan, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk
memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Contoh, Bapak langsung buat di sini contoh. Misalkan Bapak dengan teman Bapak ini tidak sependapat, tapi Bapak dengan teman Bapak ini masih ingin baik, ingin satu pendapat. Bagaimana Bapak dengan teman Bapak ini mengadakan atau yang namanya musyawarah, membicarakan, temanku, kita seperti apa ini baiknya, jangan dengan menggunakan emosi, jangan menggunakan tinggi hati, jangan menggunakan amarah, tetap kita, karena kita teman, kita harus mencari di mana tepatnya kita untuk bermain. Nah, mereka berkumpul untuk memecahkan suatu masalah yang menyatukan pendapat. Itu nama dari musyawarah. Apa itu musyawarah? Tadi. Suatu kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu pendapat dan untuk menyatukan pendapat yang berbeda. Itu nama dari musyawarah. Itu arti dari musyawarah. Dalam musyawarah terdapat nilai kebersamaan tentu. Karena dalam musyawarah ini kenapa disebut terdapat nilai kebersamaan? Di dalam musyawarah ini kita berbicara dengan akal pikiran kita, dengan hati yang tenang, dengan tidak emosi. Kita berbicara dari bahasa orang sini kan teman, bagaimana ini sehingga dibicarakan supaya hasil jadi satu. Tidak ada konflik di situ, tidak ada pertengkaran di situ, tidak ada perkelahian di situ, tidak ada hiri-hirian di situ. Kita lanjut. Keadilan. Kenapa dia adil? Kenapa muncul nilai keadilan di situ? Nilai keadilan muncul di saat bermusyawarah ialah tidak ada satu dengan yang lain merasa dirugikan di situ, sehingga muncul yang namanya nilai keadilan dalam bermusyawarah. Kenapa? Salah satu siapapun tidak ada rasa dirugikan kalau sudah bermusyawarah. Kenapa? Karena sudah dibicarakan baik-baik, seperti itu contoh biasanya. Dan ada juga nilai persatuan, nilai persatuan. Kenapa di sini ada nilai persatuan? Betul, dalam musyawarah pasti akan muncul yang namanya persatuan. Yang tadi tidak bisa bersatu antara Tony dengan Made, ini tidak bersatu tadi pendapatnya, maka dengan musyawarah dibicarakan dengan tenang hati dan tidak emosi, maka di situ Tony dan Made mendapat hasil yang dapat menyatukan pendapat mereka. Jadi mereka bersatu. Dalam musyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Betul. Made di sini dengan Tony di sini ada 4 teman. Mereka bermusyawarah. Untuk apa sih mereka bermusyawarah? Kegunaan mereka bermusyawarah untuk mengambil keputusan dan untuk kepentingan mereka bersama, bukan kepentingan hanya personal atau satu orang saja. Jadi disitulah penjelasan Bapak pada pagi hari ini tentang musyawarah di buku tema 3 atau 3C pada kesempatan kali ini. Untuk tugas, pernahkah, ini tugas dari Bapak, pernahkah kalian melakukan musyawarah di rumah bersama dengan
orang tua kalian. Sekali lagi, pernahkah kalian melakukan musyawarah di rumah kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jelaskan apa pentingnya bermusyawarah. Ya, itu dia. Bapak ulangi, nomor 2. Jelaskan apa pentingnya bermusyawarah. Oke? Sudah jelas dengan apa yang Bapak sampaikan pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah melihat dan menonton video materi ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel saya. Dan juga Bapak akan sampaikan salam ke kita, salam sehat untuk kita semua. Ingat, konsumsi makanan yang bergizi dan asupan dalam tubuh kita, vitamin untuk daya tahan tubuh kita. Karena kita masih pada masa pandemi virus corona. Dan ingat, yang paling penting, ikuti protokol kesehatan. Pertama, gunakan masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, jauhi kerumunan. Dan sangat-sangat penting yang terakhir adalah tetap berserah kepada Tuhan dan jangan lupa bersyukur dan berdoa. Salam sehat untuk kita semua. Bye.